Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menunjukkan cara membuat dan mengolah data kuesioner online dengan menggunakan Google Form. Nah, supaya tidak terlalu panjang, video ini akan saya potong menjadi dua bagian. Nah, di bagian yang pertama ini kita akan membuat dulu kuesioner online dengan Google Form. Nah, sekarang saya sudah buka Google Form saya. Untuk membuka Google Formnya, masuk ke alamat ini, saya zoom ya, docs.google.com/forms. Kemudian kalau belum login, silahkan login dengan akun Gmail kalian. Nah, kemudian untuk membuat form yang baru, kita klik di sini yang kosong. Nah, untuk formulir tanpa judul ini kita beri judul, misalkan ini kuesioner kepribadian atau skala kepribadian gitu ya. Nah, kemudian di deskripsi kita bisa berikan pengantar kita, misalkan perkenalan dulu, Hanif bla 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 bla, tujuan penelitian ini adalah bla 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 gitu ya. Kemudian meminta kesediaan gitu ya. Saya meminta kesediaan saudara untuk berpartisipasi gitu ya. Kemudian data dirahasiakan dan lain sebagainya. Ini sebagai pengantar untuk subjek kita. Kemudian untuk bagian awal ini saya sudah siapkan kuesionernya dalam bentuk offline-nya. Jadi ini skala aslinya seperti ini ya. Kita akan buat ini dalam bentuk online. Untuk nama saya rasa tidak perlu, karena supaya subjek bisa mengisi lebih jujur, kita buat saja anonim. Jenis kelamin laki-laki, kemudian perempuan. Ya. Kemudian kalau kita mau mewajibkan subjek untuk mengisi, kita bisa aktifkan ini, wajib diisi. Nah, kemudian kita buat lagi tinggal duplikat saja. Umur, nah, karena umur ini mengisi angka, jadi kita ganti yang jawaban singkat ini. Nah, di sini kita bisa berikan validasi respon. Jadi jawabannya ini nanti harus angka. Jadi ini bisa kita ganti angka, kemudian adalah angka. Jadi kalau jawabannya selain angka akan ditolak. Kemudian kita buat lagi, terakhir biasanya adalah inform concern. Apakah Anda bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini? Nah, ini menunjukkan kesediaan subjek dalam penelitian. Nah, ini juga bisa kita atur logikanya. Kalau subjek menjawab iya, kita bisa lanjutkan ke bagian berikutnya. Tapi kalau subjek menjawab tidak, kita langsung kirim formulir. Artinya subjek memang tidak bersedia, jadi tidak usah mengisi gitu ya. Nah, kemudian ini kolom identitas sudah selesai. Kita masuk section baru. Ini di sini tambahkan bagian. Nah, ini saya kasih judul skala yang pertama adalah katakanlah ini ya, IPIP. Nah, bagian deskripsi bisa saya jelaskan petunjuk pengerjaannya. Kemudian saya tambahkan lagi. Nah, kemudian kita mulai menginput item-itemnya ini. Nah, ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan. Bisa menggunakan pilihan ganda, bisa juga menggunakan skala linier. Nah, kalau pilihan ganda, saya berikan contoh dulu. Bisa seperti ini. Nah, kemudian opsinya kita sesuaikan dengan yang di sini. Sangat tidak sesuai, kemudian tidak
sesuai, kemudian netral, sesuai, dan sangat sesuai. Nah, untuk menambah ini juga bisa kita aktifkan wajib diisinya. Untuk menambahkan yang baru kita tinggal duplikat saja. Nah, ininya sudah sama, kita tinggal ganti itemnya, kita copy, kita paste di sini. Nah, seperti itu. Nah, tapi kita kali ini tidak akan gunakan yang pilihan ganda. Pilihan ganda ini sangat cocok kalau memang subjek kita ini kesulitan untuk memahami instruksi, biasanya pada orang yang sudah tua atau pada anak-anak gitu. Tapi kalau memang sudah familiar, misalkan untuk mahasiswa, kita bisa gunakan yang linear saja. Nah, ini linear, labelnya di sini yang satu itu berarti sangat tidak sesuai. Nah, yang di sini berarti sangat sesuai. Nah, apa bedanya menggunakan linear dengan pilihan ganda ini? Nah, kalau linear ini nanti data inputnya itu sudah dalam bentuk angka, sedangkan kalau pilihan ganda bentuknya nanti kata-kata seperti ini. Jadi kalau pilihan ganda ini nanti kita harus ubah sendiri secara manual. Ya, bisa menggunakan fungsi find and replace gitu ya. Tapi kita harus kerja 2 kali, sementara kalau ini otomatis langsung berbentuk skor angkanya. Nah, seperti itu. Nah, ini saya hapus saja untuk contoh saja. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau menambahkan skala yang kedua, kita bisa tambahkan ini. Nah, ini saya bisa judulnya ini skala panas itu ya. Deskripsinya bisa petunjuk pengerjaannya ini. Kemudian saya bisa tambahkan itemnya juga. Tertarik itu ya. Kemudian ini kita ubah yang linear. Ini pilihannya hampir tidak pernah, hampir selalu. Hampir tidak pernah. Yang 5 ini hampir selalu. Nah, ini juga wajib diisi. Nah, ini silakan dilanjutkan nanti sampai item terakhir. Tapi secara umum prinsipnya seperti ini. Nah, kalau kita mau melihat apakah sudah sesuai dengan ekspektasi kita bisa lihat di sini pratinjau. Nah, ini adalah gambaran awalnya. Umur ini kalau saya isi kata-kata ada peringatan harus berupa angka. Jadi di sini umurnya harus angka. Nah, ini saya pilih ya supaya bisa lanjut. Nah, ini kirim. Nah, seperti itu. Nah, ini tanggapannya langsung masuk di sini di kolom di tab respon ini. Nah, kemudian kalau kita mau menyajikan ini kepada responden bagaimana? Kita klik di sini kirim. Kemudian klik yang bagian gambar link ini. Nah, kita bisa perpendek linknya, kemudian disalin. Nah, link inilah yang akan kita sajikan ke responden. Ketika responden mengklik link ini akan diarahkan ke Google Form kita. Nah, seperti itu. Jadi link ini bisa kita copy, kemudian kita sebar ke media sosial atau ke WhatsApp atau ke mana saja. Oke, demikian cara membuat kuesioner online dengan Google Form. Di video selanjutnya kita akan mengolah data yang diperoleh dari Google Form ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.